Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak nasihat, kepada bapak-bapak kepala badan, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan singkatnya, bapak-bapak ibu hadirin jamaah perguruan Thariqat Naksabandi rahimahumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di majelis zikir perguruan Thariqat Naksabandi dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dirangkaikan dengan zikir jahar online, serta kita akhiri dengan salawat dan salam. Semoga amal ibadah kita ini mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi, atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah wa la quwwata illa billah. Bahwa kita di dalam kehidupan ini, kehidupan yang banyak ujian, tantangan dan rintangan, yang mana kita harus bisa menjaga daripada lisan kita, dan menjaga dari sebuah perbuatan kita. Karena dua hal ini akan bisa menyangkut, yang akan bisa merusak kepada yang lainnya. Walaupun ini adalah perkara hablum minan nas, akan tetapi akan berdampak kepada hablum minallah. Karena lisan ini kita harus pelihara, kita jaga, dan bisa menyakiti hati saudara-saudara kita, bisa terganggu daripada hati saudara kita, bisa juga nyaman dan tidak aman dari apa yang kita sampaikan. Pun juga dalam perkara perbuatan demikian, tidak jauh bedanya dengan apa yang disampaikan oleh lisan. Oleh sebab itu, jauh sebelumnya kita telah sampaikan bahwa jaga lisan, ya, jaga akan menjadi satu kebahayaan, bisa terganggu daripada hati saudara kita. Dan dampaknya adalah kepada apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita lakukan dan apa yang kita sampaikan, itu dampaknya kembali kepada diri kita. Begitu juga di dalam kita beribadah kepada Allah, ya. Tidak cukup kita hanya ibadah lisan, atau kita tidak cukup dengan ibadah-ibadah ucapan atau perbuatan. Akan tetapi di situ adalah hati sebagai muara, sebagai sandarannya, sebagai tempat perhatian kita, bukan kepada lisan, bukan kepada gerakan, akan tetapi apa yang ada di dalam hati. Perhatikan, maka jauh sebelum kita melakukan, selalu memperhatikan di dalam hati dulu sebelum memperhatikan yang lainnya. Karena akan menjadi satu penentu dari sebuah amalia itu tergantung apa yang diperbuat oleh hati sendiri.
Dan hati ini memang cepat terganggu ya, cepat terabaikan, cepat dia berubah-berubah. Karena sifatnya hati memang dia berbolak-balik, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Disitulah kelemahannya, bahwa kita harus bagaimana beristiqomah tetap. Itu sebabnya Allah memerintah kita dalam selalu dalam keadaan ingat kepadanya, dalam keadaan apapun, dari manapun, dalam situasi apapun. Karena Allah paham terhadap hati kita ini adalah bersifat berbolak-balik, dia tidak tetap. Dan itu sebabnya sampai Allah sebut dalam Al-Quran bahwa yang situasi keadaan manusia adalah kadang-kadang siangnya beriman, malamnya sudah kafir. Malamnya beriman, ya siangnya kafir. Siangnya sudah beriman, malamnya kafir. Nah, bayangkan enggak? Seperti itulah kondisi daripada. Dan bagaimana dia supaya tetap dalam istiqomah dalam iman. Nah, inilah sebabnya kita membangun wadah perubahan praktek Naksabandia ini untuk menjaga iman, dan iman yang pasti, iman yang betul-betul ada dalam hati kita, iman yang betul-betul nyata. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Tidak sekedar lisan, tidak ada perbuatan, pernyataan-pernyataan semata, tetapi benar-benar dirasakan, dapat didapatkan di situ. Oleh sebab itu tentu perlu sebuah keseriusan, kesungguhan, berjihad, berjuang itu untuk menempuhnya, untuk memperoleh rasa iman itu adalah maka nurul iman, nurul yakin, ada nurnya, ada cahaya di dalamnya. Inilah yang akan memberi hidayah buat kita, yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang orang yang berjuang di dalamnya untuk mencari, untuk menggapai, untuk mendapatkan yang di dalam beraplikasi iman itu dan melalui amal soleh. Amal soleh ini adalah sebegitu luas, banyak yang lebih-lebih di dalam wadah ini kita beramal soleh melalui perintah-perintah Allah yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnahnya. Dan amal soleh ini adalah banyak pilihannya, ya. Makanya ini berbagai macam penawaran-penawaran, ya. Berbagai macam padilah-padilah yang kita ditawarkan, ya. Dia tersampaikan padilah dalam bahasa padilah amal. Nah, oleh sebab itu di antara padilah-padilah amal yang paling utama adalah zikir sesungguhnya. Amalan dan salah satu yang Allah cintai, yang paling Allah sukai. Dan juga itulah yang akan dibutuhkan, yang dipakai nanti di dalam situasi kondisi kita yang sangat-sangat kritis, sangat emergensi sifatnya. Karena amali-amali yang lain tidak mungkin kita dapat lakukan. Ya, ibadah-ibadah yang lain tidak mungkin, susah sekali ya. Jadi untuk mengukur bahwa ketika orang itu dianggap orang baik, orang bagus itu bagaimana akhirnya? Apakah mampu tidak mereka zikir di dalamnya? Mampu tidak melapaskan zikir, mengamalkan zikir, menghidupkan zikir di saat-saat terakhir itu? Di situ checkpointnya di situ. Tapi kalau itu berarti apa yang pernah lakukan sebelumnya dia. Jadi kita tidak meragukan jadinya kan, orang itu sudah dianggap orangnya udah hari-hari sholat, hari-hari puasa, hari-hari ibadahnya zakat. Ya, tapi di checkpoint di terakhirnya mereka terganggu di situ, kesusahan di situ. Ada apa di situ? Apa yang buat demikian? Berarti itu berarti hanya sebatas ibadah-ibadah lahiriah saja. Ibadah yang hanya mendapat pujian-pujian, ya kan begitu. Tapi begitu di titik terakhir mereka susah juga, sulit juga. Ada apa kan gitu. Nah inilah yang dia tidak memperhatikan. Bayangkan bahwa banyak kita lihat, banyak kita saksikan di depan mata bahwa saudara-saudara kita ini kan susah, sulit, dan berbagai macam prosesi di dalam proses untuk
untuk meninggal dunia misalnya nazaknya. Di situ kuncinya di situ. Bagaimana kita memperoleh satu kenikmatan di situ. Kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di saat itu penentu sekali, menentukan dalam kehidupan kita, keberlangsungan kita seterusnya. Yang menata dari dunia ini untuk menuju soalnya sangat susah sekali, sangat berat. Nah itulah pentingnya ya, di situ adalah memahami tentang rohani kita ya. Jangan sampai kita abaikan, kita lupakan. Itu sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya sekali. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Kan itu menjadi harapan semua orang ini, berharap semua masuk surga. Berharap untuk sampai kepada tujuannya itu di Qarabi. Mereka berharap semoga mereka aman dan tenang di dalamnya. Mereka tidak akan menemui sebuah kebaikan-kebaikannya. Maka disitulah pentingnya mereka harus tunduk kepada apa yang Allah letakkan di dalam kalbu kita. Itulah syirnya, disitulah rahasia yang sering kita sebutkan, sering kita dengar, yaitu di dalam diri manusia ada rahasia Allah yang Allah rahasiakan di dalamnya, yang menjadi sebuah pedoman sebagai pandangannya, sebagai yang mereka harus perhatiannya, sebagai yang mereka harus dipakai sebagai sebuah sandaran mereka. Tapi seperti apa dan bagaimana untuk menggapainya, menemuinya dan bagaimana meyakini tentang soal itu. Ya itu soal, memang dalil-dalil ini begitu banyak menjelaskan tentang itu, begitu banyak bahasan-bahasan itu. Tapi kita hanya dengar, kita hanya ikut-ikut di situ. Tapi pernah tidak kita temui? Pernah tidak kita merasakannya, menikmatinya? Pernah tidak? Itu dia. Jadi itu penting sebenarnya. Karena itu menjadi kekuatan iman kita, kekuatan daripada keyakinan kita di situ. Itu yang kita bisa dibelokkan oleh paham-paham yang lain. Supaya kita tidak terganggu dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Itu makanya rasa tidak akan pernah berbohong. Itu rasa, itu yang pentingnya. Tentu rasa ada yang kita rasakan dan kita nemui dan kita dapatkan itu. Itu yang memang agak sulit orang-orang dapatkan itu. Makanya kenapa para nabi-nabi dulu berhalwat ketika galau, ketika ada situasi yang sedikit pikirannya, hatinya agak tidak tenang. Mereka menyendiri, berhalwat, ya mereka beruzlah. Itu. Jadi tidak mencari jalan pintas, potong kompas misalnya. Mereka harus bunuh diri atau terjun bebas dan sebagainya, kan tidak. Di situ dia lebih menenangkan dirinya di dalam kesendiriannya, menenangkan dirinya dalam situasi yang senyap di situ. Karena bagaimanapun juga bahwa apa yang dilihat didengar di luar ini akan menjadi gangguan-gangguan sesungguhnya di dalam mencari daripada yaitu di Qa'arabihnya ya, mencari ridho dan rahmatnya Allah. Di situ kita dapatkan, bukan kita hanya dalam kata-kata mendapat rahmat dari ridhonya, bukan hanya sekedar untaian kalimat-kalimat, sebenarnya itu hanya basa-basi aja sebenarnya. Ketemu enggak itu, rasakan enggak semua itu. Kalau memang itu dia ketemu, benar-benar dapatkan itu, ada nur, ada cahaya yang memancar yang ada di dalam pribadinya itu. Itu yang tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diredupkan, tidak boleh dia padam di situ. Jangan sampai itu gelap,
Jangan sampai mereka tidak ketemu di situ. Kan sangat berbahaya saja. Sangat berbahaya sekali di situ ya. Nah, itulah sebabnya di dalam ruang ini kita menjaga situasi-situasi yang membawa dampak-dampak yang menghancurkan atau membelokkan itu, sehingga tidak menemui yang terang benderang itu, akan tetapi yang gelap gulita yang kita dapatkan ini sangat berbahaya saja. Maka jangan heran orang ketika meninggal itu senyum. Apa yang disenyumkan? Mereka tenang, adem, apa yang mereka temukan di situ. Itu bayangkan enggak? Sesuatu hal yang membuat mereka damai, mereka senang, nikmat di situ. Sehingga mereka ingin berkali-kali mengalami seperti itu. Bayangkan enggak? Nah, tapi kalau enggak, akan sebaliknya. Melunjak. Mereka dalam sesuatu hal yang sangat mengerikan. Allah perlihatkan sebenarnya di situ. Disitulah Allah membuktikan dari apa yang Allah janjikan terhadap orang beriman, akan diberikan sebuah karunia yang agung, yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat ya artinya sangat-sangat yang kita senangi ya, diperlihatkan. Bayangkan enggak, itulah yang membuat orang itu datang ke Allah dalam situasi yang tenang, aman, damai. Karena tidak ada satu hutang, tidak ada sebuah kelalaian di dalamnya, tidak ada mereka berbuat hal-hal yang membahayakan dirinya, kealpaan. Dia selalu di dalam situasi ingat kepada Allah. Ya, orang-orang yang ingat kepada Allah akan mendapat sebuah karunia yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya hati ini selalu dibimbing, selalu dijaga, selalu dikontrol, selalu ada zikir di dalamnya. Itulah membuat hidup hati ini dengan zikir. Sampai-sampai Rasulullah mengumpamakan orang yang zikir dan orang yang tidak zikir ibarat orang yang hidup dengan yang mati. Orang yang hidup ini kan sangat bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Mereka bisa kemana-mana karena mereka diberi satu amanah oleh Allah. Dia yang betul-betul dia hidupkan dia, dan mereka lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban. Dia tidak tinggalkan, tidak lakukan ya. Sehingga Allah sampai katakan di dalam Al-Quran, berfirman, jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu dalam mengingatku. Barang siapa berbuat demikian, maka kamu termasuk orang yang seperti itu sebenarnya. Nah, itu sebabnya di dalam kita mengadakan jahar ini sebagai benteng kita, sebagai penjagaan rohani ini kita, kelompok kita, supaya dihidupkan oleh zikir, karena akan menerangi alam barzakh kita, akan memperoleh sebuah tempat yang sangat luas yang tidak terbatas nantinya di alam barzakh kita ketika orang-orang yang meninggal di dalam berzikir. Wajib atas kamu berzikir, karena zikir itu adalah nur bagimu, cahaya bagimu, cahaya zikir ya. Zikir itulah bagi nur. Itulah yang akan menjadikan kehidupan kita untuk sebagai fasilitas kita, sebagai tempat yang tidak terbatas, yang sangat luas, yang tercipta dari nur sendiri. Kita sebut Nurullah, Nur Muhammad, itu kan semua dari zikir sebetulnya ya. Zikir adalah zikirullah, itu kan zikir dengan lisan, dengan kalamul asma. Nah, itu sebenarnya. Makanya barang siapa yang buta di dunia, maka butalah nanti di akhirat. Bukan mata ini yang buta, kan, tapi mata yang ada di dalam dada, mata yang ada dalam hati. Itu jadi tidak ada alasan kita, tidak ada cara kita untuk sampai ke tujuan liqa Rabbi. Karena Allah sudah memberikan ilmunya, sudah Allah letakkan di situ sebenarnya. Setiap pribadi kita ini ada. Ya, tidak ada yang tidak ada. Semua Allah berikan sesungguhnya. Allah letakkan di dalamnya sebagai manusia yang sempurna, karena keberadaan rahasia Allah yang ada di dalam. Maka dikatakan manusia-manusia sempurna di situ kan lengkap ya, kelengkapan kita di situ yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Tapi tidak semua manusia dapatkan. Coba
perhatikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kebanyakan isi daripada neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Bayangkan, kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami tentang hati mereka. Punya hati tapi tidak memahami hati mereka. Bayangkan, terus bagaimana memahami tentang hati? Apakah hati yang dimaksudkan itu hati jantung, segumpal daging? Bukan. Hati yang tersirat, rahasia ya di dalam diri yang zahir ini di situ, maka dibukakan kita di mana meletakkan. Maka hati ini dari Allah kan akan wajib kita harus kembalikan ke Allah. Ya, di situ kan ada pujinya di situ, ada zat sembahnya di situ di dalam hati. Maka hati orang beriman itu lebih mulia, lebih abdal ya minal Ka'bah. Ya, qalbul mu'min abdal minal Ka'bah. Hati orang beriman itu lebih utama daripada Ka'bah. Bayangkan. Nah, itu sebenarnya di situ orang tidak memahami hatinya. Mereka bagikan binatang ternak, bahkan lebih daripada itu, lebih sesat daripadanya. Itu bahaya di situ ya. Nah, seperti itulah sesungguhnya kedudukan hati di mata Allah itu sangat penting sebagai penentu ubudiyah kita kepada Allah, keberlangsungan kita, mencapai ubudiyah kita yang murni dan sempurna adalah ketika orang yang mampu menghadirkan hatinya di dalam beribadah, ibadah apapun dia, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Itu sungguhnya sangat banyak sebenarnya. Cuma kita mau bahasakan lewat mana, seperti apa, dan apa yang menyangkut yang membuat mereka tidak yakin, tidak percaya. Kita tidak ngerti juga kan. Itulah hidayah ya. Kalau kita lebih sederhananya, hidayah belum sampai ke dalam hati mereka, sehingga mereka susah untuk menangkap, untuk mengerti, untuk memperoleh sebuah keimanan itu sendiri. Mereka menolak kebenaran karena kesombongannya, karena merasa sudah tahu, merasa sudah paham, sudah mengerti tentang hati yang mereka sebut-sebut. Memang dia sebut ibadah itu harus kolbi, kauli, peri, harus dia sebut. Tapi mengaplikasikannya tidak tahu seperti apa maksud daripada hati itu. Yang mana sesungguhnya yang dikenal, yang dikatakan hati? Apakah hati yang diurus oleh dokter, yang dilihat oleh dokter, yang dicek? Kan jauh sekali kan, gitu kan. Apa urusannya ke Allah kan, gitu kan. Nah, itu kan perkara-perkara yang luar, itu yang zahir, yang materi, itu kan. Hal yang dimaksudkan bukan itu. Ya, tapi mereka terganggu dengan pernyataan iza sulihat, wa iza pasadat. Apabila itu baik maka baik, dan apabila itu rusak itu akan rusak. Adalah apa itu? Adalah hati. Itu sebagai contoh saja, sebagai perumpamaan saja ya terhadap amalia-amalia kita, terhadap apa yang dilakukan oleh hati. Kalau hati itu melakukan sesuatu hal yang baik, maka akan menjadi baik yang lainnya. Itu begitu juga dalam kesehatan kita. Kalau hati kita, jantung kita baik, itu akan menandakan bahwa yaitu jasad ini akan baik. Itu sebagai perumpamaannya. Makanya dokter hanya mengecek jantung, bukan cek yang lain-lain. Karena itu sebagai penentu daripada kesehatan kita. Ya bayangkan enggak, kalau kita lihat seperti contoh Pak Ki Agus kemarin ya, fisiknya bagus, tidak ada yang cacat, tidak ada bagus. Tapi apa hasil daripada lab itu? Ternyata di hatinya ada satu tumor, satu yang sangat berat. Itu yang terganggu. Apa artinya? Itu bayangkan contoh. Jadi tidak ada artinya fisik yang bagus, fisiknya yang lengkap, tetapi di dalamnya sakit gitu, terganggu. Sebegitulah perumpamaan kita ya. Apa artinya kauliah dan peliyahnya, kolbiahnya itu tidak ada, atau mereka tidak memiliki satu
ilmu, tidak memiliki amaliyah, atau tidak mereka perhatikan di situ, kan fisik ini akan tidak berguna di situasi itu kan gitu, akan hancur juga kan, habis juga kan gitu. Tetapi kalau hati ini baik, maka itulah menjadi sehat, menjadi baik sebenarnya ya. Itu sebagai tamsilan-tamsilan yang harus kita pahami sebenarnya dalil-dalil itu. Jangan sampai begitu dipahami tentang hati, kibda itu baik sehingga rohani menjadi amalia rohani kita, kalbu kita baik, tidak ada hubungannya. Sebagai perumpamaan, contoh Allah memberikan perumpamaan. Wa darabalana masalah wa nasiyah, Allah menjadikan semua ini sebagai perumpamaan, contoh, sebagai pembelajaran buat kita. Nah itu makanya tidak ada yang sia-sia apa yang Allah ciptakan. Tinggal kita yang memahami tentang dalil-dalil akli, dalil nakli, dan dalil afaki namanya. Afaki itu artinya ciptaan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Jadi itu sebagai suatu dalil untuk merenung kita, untuk memahami apa maksudnya Allah menjadikan seperti itu, sehingga banyak pelajaran yang kita dapatkan sebagai jalan untuk pendekatan kita kepada Allah gitu. Jadi kita tidak hanya pendekatan itu hanya dengan kauliah dan pelihnya, tapi bagaimana pendekatan kita dengan hati itu sendiri. Kalau kita sudah pahami itu, kita tidak mungkin menyia-nyiakannya. Tetap menjaga hati, jagalah hati, jangan dikotori, jangan benar gitu ya. Ya, kita dengan apa kita jaga? Dengan selalu istiqomah di dalam beriman, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.